Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana saya akan membagikan bagaimana caranya membuat form register. Jadi, form register itu adalah form yang digunakan oleh out user atau pengguna luar, bukan in user. Ya, out user yang digunakan untuk mendaftar ke dalam website tertentu untuk masuk ke websitenya atau untuk bisa mengakses lebih banyak fitur yang ada di website, berarti kita membutuhkan mendaftar atau register. Form register ini akan muncul nantinya ketika saya klik tombol daftar ini yang ada di form login. Jadi ini form login, ini tombol daftar, kemudian diklik, barulah akan muncul form pendaftaran atau form registernya. Oke, tadi kenapa saya katakan out user ya, atau user yang ada di luar? Itu karena kalau biasanya in user itu kayak kunting, account payable, kemudian manajemen payroll, HRD, nah dia itu termasuk in user. Kenapa dia termasuk in user? Dia itu nanti akan diberikan hak akses sendiri untuk bisa masuk ke dalam aplikasi sesuai dengan jabatannya. Sedangkan out user ini beda. Jadi dia itu pengguna luar. Nah, ini dia codingannya. Di sini saya meletakkannya di dalam sebuah folder namanya tabel out user. Kemudian nama filenya adalah tabel out user form. Nah, ini kita skip aja ya. Ini kayak saya memakai Bootstrap dan lain sebagainya, CSS untuk bisa menampilkan formnya supaya tampilannya bagus. Jadi itu tergantung kalian ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai ini, nanti akan saya sertakan kok linknya di description box supaya bisa kalian pelajari. Kemudian selanjutnya, ini ada sebuah message. Jadi message-nya ini digunakan untuk mengecek ada kesalahan input data yang kita masukkan ke dalam form input register ini. Kemudian yang pertama ada kode user, saya menggunakan input text, nama user input text, alamat text area, kemudian nomor HP input text, harusnya number ya, input number, tapi saya di sini punya pakai input text sih, supaya kayaknya kalau number tuh 0 di depan tuh nggak kebaca. Kemudian email, ini kalian bisa gunakan input email ya, tapi di sini saya menggunakan input text sih. Kemudian username input text, password input password, dan input password lagi ya. Ini ada kayak validasi 2 password, itu biasanya di register itu sering terjadi, ada input password 2 kali untuk memastikan bahwa user tuh memang yakin bahwa itu passwordnya gitu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan input tipe password ya, yang dimana di sini akan ada sebuah tombol yang digunakan untuk melihat password yang kita inputkan. Jadi kalau input password itu kan dia kayak nggak terlihat password apa yang kita ketikkan di dalam input tersebut. Nah, untuk melihat itu atau si password itu itu akan ada di fitur register ini. Nah, untuk si password itu sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya, silahkan klik link di pojok kanan atas. Begitu juga input password lagi itu akan ada tombol yang digunakan untuk si password. Kemudian di sini ada kata kunci ya. Kata kunci ini digunakan untuk melakukan nanti ketika user lupa mengenai passwordnya. Jadi di sini akan ada fitur yang digunakan untuk menjawab pertanyaan sehingga di aplikasi itu yakin bahwa yang mau mengganti passwordnya itu ya memang benar si user tersebut. Nah, untuk lupa passwordnya ini akan saya bahas di video selanjutnya. Di sini ada 2 kata kunci ya, yang dimana dia akan menginputkan kata kunci atau pertanyaannya, dan dia juga akan menginputkan jawabannya. Pertanyaan dan jawabannya. Di dalam untuk penggantian lupa password sendiri, dia bisa memilih dia mau menjawab pertanyaan pertama atau mau menjawab pertanyaan kedua. Kemudian sini ada tombol simpan atau submit. Nah, ini untuk JavaScript si passwordnya yang sudah pernah saya bahas. Kemudian data-data ini nanti akan dipindahkan, actionnya itu ada di controller welcome dengan nama function create action. Di controller welcome nama function create action ini ya. Oke, yang pertama kita akan mendeklarasikan value-value yang ada di formnya.
atau di view-nya di dalam function di controllernya. Get post ini ya, input post. Nah, kemudian di sini saya ada title ya, title mendaftar yang digunakan untuk di sini ya. Ini judul dari menunya. Kemudian selanjutnya di sini ada if ya. Jadi ketika $password tidak sama dengan $password 1. Ini maksudnya itu adalah tadi kan kita membuat password dan input password lagi itu ada 2 ya. Jadi untuk memvalidasi bahwa si user itu memang mau membuat password seperti itu gitu. Jadi di sini ada ID password dan ID password 1. Nah, ini akan dicocokkan terlebih dahulu apakah cocok atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan nilainya tidak sama, jadi $password tidak bernilai sama dengan $password 1, maka dia akan menampilkan $data array. Ketika diklik simpan, dia itu akan bernilai ini ya, password tidak sinkron, yang dimana dia tetap akan menampilkan nilai-nilai yang sudah diinputkan sebelumnya. Hanya saja dengan alert bahwa passwordnya tidak sinkron, atau passwordnya tidak bernilai sama, atau input password dan input password laginya itu tidak bernilai sama. Jadi ini kayak validasi aja. Kemudian else ketika dia nilainya sama, maka dia akan mengoper keseluruhan dari data yang kita masukkan di dalam form ini, form registrasi ataupun mendaftar itu, ke dalam insert into tabel out user $data. $data itu ini ya, data-data yang kita deklarasikan di sini tadi, kemudian dibawa ke sini dijadikan array, barulah diinputkan ke dalam database-nya dalam bentuk $data atau array $data ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir redirect welcome, atau dia akan kembali ke form login. Kemudian selanjutnya di sini saya ada membuat value ini ya. Mana dia? Nih, value kode user, value nama user ini fungsinya itu adalah ketika dia nanti disimpan datanya, kemudian ada kesalahan datanya itu nggak hilang. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, codingannya segini aja. Nanti akan saya sertakan linknya di description box untuk bisa kalian pelajari dan kalian download. Ini gratis. Kita langsung ke uji coba. Oke, dari sini kita klik daftar. Ini dia form pendaftarnya atau mendaftarnya. Di sini akan ada alert pertama kali, mendaftarlah untuk masuk ke aplikasi. Nah, ini adalah judul dari formnya. Dan kemudian ini itu ada tombol back ya. Ketika diklik dia akan back ke form login. Kemudian di sini ada kode user. Oh ya, kode usernya ini saya menggunakan gini ya, menggunakan bantuan dari helper. Nah, itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, silahkan klik di pojok kanan atas. Nah, kemudian kita inputkan nama user, misalkan ya. Kemudian alamat, dan lain sebagainya. Nah, yang saya inputkan untuk password, username, password, dan input password lagi. Ini ya, dia harus bernilai sama ya. Ini kita coba buat bernilainya nggak sama ya. Misalkan kita masukkan kata kuncinya. Misalnya kata kuncinya seperti ini ya, tapi jangan terlalu panjang juga ya, ini kepanjangan sih. Nanti takutnya kalian susah untuk mengingatnya gitu. Saya inputkan ya, ini misalkan saya input passwordnya lagi ini tidak gini ya, tidak bernilai sama ya. Ini kita kalau sudah kita klik simpan. Nah, dia akan ada sebuah validasi ya kalau password tidak sinkron. Jadi ini fungsinya untuk yang if di gini ya. If-nya ini. Dia akan password tidak sinkron. Nah, kemudian untuk $value echo-nya ini fungsinya gini ya. Coba kita hapus satu. Misalkan kita hapus di nama user ya. Jangan isikan value. Ini kita save. Ini kita coba simpan lagi ya. Ini kan isi data nih, Verania Lois. Nah, kalau misalkan kita klik simpan dan ternyata ada password atau data yang tidak sinkron, maka dia akan, kalau misalkan tidak isi, maka si nama user ini langsung hilang. Yang dalam artian kita harus menginputnya secara manual lagi. Misalkan ya, kita simpan ya. Nah, nama user kan hilang. Nah, kalau misalkan kita isikan seperti tadi,
Kemudian kita inputkan lagi Verania Alois itu. Kemudian kita save lagi, ternyata datanya salah. Dia tetap ada datanya. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi menginput manual. Kita hanya perlu untuk mengganti data yang keliru atau salah. Ini kan bilang password tidak sinkron. Kita lihat passwordnya, ini yang nggak sinkron ya. Kita hapus satu. Ini kalau sudah, kita klik simpan. Dia akan langsung menuju ke form login ketika datanya sudah benar. Kita sekarang cek database-nya. Di sini saya menggunakan database namanya uji coba dengan nama tabel adalah tabel out user ini ya. Datanya sama ya yang saya inputkan. Tadi yang saya inputkan babakan aja. Ini yang data yang sebelumnya, ini data yang baru ya, yang di bawahnya. Nih siapa nama pacar saya? Nggak punya pacar bla 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 bla. Oh ya, saya lupa tadi password ini sih saya menggunakan MD5 ya. Untuk menyimpannya ini MD5. Untuk menyimpannya ke dalam database supaya passwordnya nggak bisa kebaca. Untuk loginnya sendiri nanti kita tinggal meletakkan MD5 juga ketika kita deklarasikan. Ini untuk form loginnya nih, mumpung welcome sama. Nih ya, kayak gini, MD5. Supaya si password yang kita inputkan di dalam form input yang ada di form atau di tampilannya itu sinkron dengan yang ada di database. Jadi kita menggunakan MD5. Baik, sekian saja yang saya sampaikan untuk form mendaftar ini atau form register. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.